Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah, jumpa kembali bersama saya Raudatillah di channel Ummahatul Qura. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bacaan surah Al-Maidah. Kita mulai daripada ayat 21. Sebagaimana biasanya, kita akan belajar membaca Al-Quran secara pelan-pelan agar mudah untuk diikuti baik bagi para lansia maupun bagi para pemula. Jadi disimak sampai habis karena nanti di akhir bacaan akan ada uraian tajwid secara terperinci. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dipahami untuk bisa melancarkan bacaan Al-Quran kita dengan fasih dan benar. Taib, langsung saja kita mulai. Kita awali dengan bacaan ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi dakhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Ya qaumi dakhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Kataballahu lakum wa la tartaddu ala adabarikum. La dibacanya panjang, boleh 4 atau 5 kali ketukan. Ini dinamakan dengan mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Kemudian dalnya dipantulkan dengan pantulan ringan karena dal sukun yang terdapat di pertengahan kalimat dinamakan dengan qalqalaf surah. ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين. Manja, harokat tanwin fathah bertemu dengan jim dinamakan dengan ikhfa al-shad. Cara bacanya, tanwinnya disamarkan, kemudian siap-siap menuju ke huruf ja. Hukum bacaan ikhfa al-shad, bacanya sambil didengungkan. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Nun yang bertasydid dinamakan dengan ghunnah musyaddadah. Cara bacanya, hamzahnya dimasukkan ke dalam huruf nun dengan cara ditekan kemudian ditahan lebih kurang 2 harokat. Hukum bacaan ghunnah musyaddadah didengungkan.
Kemudian lanna, ada nun sukun bertemu dengan nun yang bertasydid, dinamakan dengan idgham ma'al ghunnah. Ada juga yang menyebutkan dengan idgham mislain, karena huruf sukun dengan huruf hidup itu semisal, jadi sama dari segi sifat dan juga makhraj. Hukum bacaan idgham ma'al ghunnah, dibacanya didengungkan. Cara bacanya, nun sukunnya dimasukkan ke dalam huruf nun dengan cara ditekan kemudian ditahan lebih kurang 2 harokat. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ. Nun sukun bertemu dengan ya yang bertasydid, dinamakan dengan idgham ma'al ghunnah. Cara bacanya, nunnya dimasukkan ke dalam huruf ya dengan cara ditekan kemudian ditahan lebih kurang 2 harokat. Hukum bacaan idgham ma'al ghunnah didengungkan. Fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu alaihima. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu alaihima. An'ama Allahu alaihim dakhulu alaihimul bab. Ba yang terdapat di akhir kalimat dan sukunnya dengan sebab diwaqaf itu dinamakan dengan qalqalaf kubra. Cara bacanya, ba-nya dipantulkan dengan pantulan kuat. An'ama Allahu alaihim dakhulu alaihimul bab. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم mu'minin. Ingku ada nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Ini dinamakan dengan ikhfa ab'ad. Cara bacanya, nun sukunnya disamarkan kemudian siap-siap menuju ke huruf kaf. Dibacanya sambil didengungkan. Wa 'ala Allahi fatawakkalu
tawakkalu in kuntum mu'minin. Mu di sini ada hamzah sukun. Cara bacanya, hamzahnya ditekan, kemudian bacaannya tipis. Dan untuk waw ini merupakan waw ziyadah, jadi tidak dibaca panjang. In kuntum mu'minin. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abada. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abada. Lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Damma harokat tanwin fathah bertemu dengan mim yang bertasydid dinamakan dengan idgham ma'al ghunnah. Cara bacanya, tanwinnya dimasukkan ke dalam huruf mim dengan cara ditekan kemudian ditahan lebih kurang 2 harokat. Hukum bacaan idgham ma'al ghunnah didengungkan. Dan untuk alif ini merupakan alif ziyadah, jadi tidak dibaca ketika terjadi penyambungan. Maka saat diwaqaf di sini abada, maka da ini berubah menjadi mad aiwad. Cara bacanya, dipanjangkan 2 harokat kemudian hilangkan harokat tanwinnya. Inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Fal ini merupakan dzal sukun. Letak posisinya di ujung lidah ditekan ke ujung gigi bagian seri atas. Fal. Jadi jangan dipantulkan, jangan dilepas bacaannya sehingga keluar bunyi the. Karena the ini bukan bagian daripada huruf qalqalaf, jadi tidak boleh dibaca secara dipantulkan. Namun bacaannya adalah secara dialirkan dan ada desis anginnya yang agak samar-samar karena dha ini bagian daripada sifat hamas. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Illa nafsi
وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. Illa, la dibaca panjang 2 harokat. Ini merupakan mad tabi'i zahiri karena ada alif sebelumnya harokat fathah. Kemudian naf, cara bacanya dialirkan dengan hembusan angin yang agak samar-samar. Naf. Posisi huruf fa ini keluarnya daripada bibir bawah sebelah dalam bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Naf. Jadi dibacanya secara dialirkan, bukan dipantulkan. Jangan dibaca sampai keluar bunyi f. Naf, nafsi. Itu bacaan yang salah. Yang benar dibacanya nafsi. Anginnya saja yang dialirkan, bukan pantulannya. Kemudian si dibaca panjang 2 harokat. Ada ya sukun sebelumnya harokat kisrah, dinamakan dengan mad tabi'i zahiri. Wa akhi, khi pun sama. Ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri. Jadi dibaca panjang 2 harokat. Tandanya ada ya sukun sebelumnya harokat kisrah. Fafruq. Alif ini merupakan alif maksurah, jadi tidak dibaca saat terjadi penyambungan. Maka fa ini dibaca pendek. Faf, langsung disukunkan fa-nya. Fafruq. Ada qaf sukun yang terdapat di pertengahan kalimat. Ini dinamakan dengan qalqalaf surah. Cara bacanya, qafnya dipantulkan dengan pantulan ringan. Kemudian untuk hukum bacaan ra-nya tafkhim, yaitu tebal, karena ra-nya berharokat zummah. Cara bacanya, pangkal lidahnya naik ke langit. Fafruqa bainana. Bai, ada ya sukun sebelumnya harokat fathah, dinamakan dengan harfulin. Cara bacanya dilembutkan saja. Kemudian na dibaca panjang 2 harokat. Ada alif sebelumnya harokat fathah, dinamakan dengan mad tabi'i zahiri. Wabai, ini ada ya sukun sebelumnya harokat fathah, dinamakan dengan harfulin. Dibacanya secara dilembutkan. Nalqau, ada alif lam, namanya alif lam al-qamariyah. Karena sesudah alif lam terdapat huruf qamariyah, yaitu qaf. Cara bacanya, alif lamnya dibunyikan secara jelas atau jelas bunyi L-nya. Nal. Kemudian qaw, ini qaf, letak posisinya di pangkal lidah. Saat melafadzkan huruf qaf ini, pangkal lidahnya menempel di langit yang lunak, dekat dengan anak tekak. Qaw. Kemudian qaw, ini ada waw sukun sebelumnya harokat fathah, dinamakan dengan harfulin. Cara bacanya dilembutkan saja. Kemudian milfa, di sini ada alif lam, namanya alif lam al-qamariyah. Karena sesudah alif lam terdapat huruf qamariyah, yaitu fa. Cara bacanya, alif lamnya dibunyikan secara jelas atau jelas bunyi L-nya. Kemudian fa dibaca panjang 2 harokat. Ada harokat fathah berdiri tegak di atas huruf fa, dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar. Qin dibaca panjang boleh 2, 4 sampai 6 harokat. Ini dinamakan dengan mad arid li sukun. Tandanya ada mad tabi'i, yaitu ada ya sukun sebelumnya harokat kisra. Kemudian ada satu huruf lagi yang kita sukunkan dengan sebab diwaqaf.
yaitu huruf nun. Illa nafsi wa akhi fafruqa bainana wa bainal qawmil fasiqin. Sadaqallahul azim. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.